Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mana? Tumma alam rahimakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lanahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma a'lam rahimakallah anna at-taubah laysat hiya qaulul 'abdi bilisanihi astaghfirullah wa atubu ilaih min ghairi nadmin bil qalbi wa min ghairi iqla'in 'anid dhanbi. Kemudian ketahuilah oleh engkau wahai saudaraku, semoga Allah memberikan rahmat akan kalian, bahwasanya taubat laisat hiya qaulul 'abdi bilisanih, bukanlah taubat itu sekedar semata-mata hanya ucapan seorang hamba dengan mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, kada itu aja. Itu amaliyah, wiridan bagi orang yang bertaubat, wiridnya. Tapi taubatnya bukan itu. Nah, tetapi min ghairi nadmin bil qalbi, tanpa ada penyesalan di dalam hati dan tanpa mencabut maksiat tersebut dari diri kita. Takadar haba ucap astagfirullah, astagfirullah. Nah, tapi penyesalan kadang rasa menyesal imbah melakukan maksiat itu. Nah, itu bukan taubat. Lah, itu hanya istighfar. Nah, jadi taubat itu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, an-nadmu minadz-dzambi taubah. Penyesalan daripada dosa, yaitu adalah itu yang sebenarnya makna taubat. Wa qad dzakara ulama rahimahullahu humullahu litaubati syara'ita la budda minha. Sungguh para ulama menyebutkan taubat itu ada mempunyai beberapa syarat nang kada boleh kada daripada syarat tersebut. Jadi ada syaratnya. Wala tatimmu taubah illa biha, dan gak ada sempurna taubat itu melainkan dengan syarat-syarat tersebut. Dan syarat itu apa? Kullu ma yatawaqqafu alaihi sihhatuhu, ya kan? Setiap ibadah yang kada sah ibadah itu kecuali dengan beberapa perkara. Nah, itu syaratnya. Sama lawan rukun, cuman bedanya rukun itu di dalam, kalau syarat itu di luar ibadah. La tatimmu, kada sempurna taubat kecuali dengan syarat-syarat. Berapa syarat taubat? Nah, ini penting. Setiap kita manusia itu pasti melakukan suatu kesalahan dan kita wajib ini mengetahuinya. Nyaman amun tak salah gawe seorang. Nah, yaitu ada 3 macam. Yang pertama, an-nadmu bil qalbi 'ala dzunubi as-salifah, yaitu menyesal dengan hati kita atas mengerjakan dosa-dosa yang telah lewat. Umpama dosa yang udahnya kerjakan banyak, nah ini sesali. Nah, ini syarat atau rukun yang pertama daripada taubat, karena diambil daripada hadis an-nadmu minadz-dzambi taubah, penyesalan. Nah, menyesal.
Tapi naluri manusia itulah bagi yang ada berisi keimanan, yang masih ada iman. Setiap melakukan dosa itu pasti ada rasa penyesalan, itu naluri. Nah, tapi apabila semakin sering dosa tadi dikerjakan tanpa ada penyesalan, kayaknya rasa bisa-bisa aja lagi. Nah, penyesal. Rukun yang kedua, al-iqlaq 'anil dzambi, yaitu ia mencabut daripada dosa tadi. Besatop menggawi. Satop, aku taubat jar, ampih mabuk, tapi mabuk lagi. Nah, al-iqlaq, cabut diri itu daripada dosa tersebut. Wa ma'na alla yatuba min dzambin wa huwa muqimun 'alaihi wa mulazimun lah. Maknanya mencabut itu yaitu kada dinamakan taubat orang itu dari dosa selama ia masih istiqamah, masih continue rutin lagi mengamalkan dosa tadi dan masih melazimkan ke dosa. Itu kada mencabut karena arti mencabut itu berempih besatu. Tapi di dalam kitab Mau'izatul Mukminin itu ada syarat mencabutnya. Syarat mencabut daripada dosa tadi itu, makanya jangan sampai mencabutnya tuh lantaran nafsunya, tapi lantaran takut lawan Allah. Nah itu bebujur mencabut dosa. Aku ampih becabut besatop, aku menggawi mabuk. Kenapa? Aku ginjalan wae sudah jadinya. Ada kalau lagi nanggung obat mental jin, kalau lagi. Nah ini penyesalannya lantaran penyakit yang kembali kepada dirinya. Itu kada dinamakan mencabut lagi lah. Aku ampih jar pemainan, main judi slot. Kenapa? Hutang banyak, duit habis jadinya. Kan? Ini kada dinamakan penyesalan mencabut dosa juga. Nah, aku ampih jar berzina. Kenapa? Tuhan sudah jangan ada mau karas lagi barangnya. Nah ini kada diterima juga. Nah, jadi mestinya kayak Pak Inya mencabut dosa itu bebujur takutan lawan Allah karena nak digawi satu dosa. Syarat itlaqnya aja itu di dalam kitab Mau'izatul Mukminin. Wasalis yang ketiga, al-azmu ala alla ya'udha ila dzunubi ma'ash, bahwa ia mencita-cita kuat untuk tidak kembali mengerjakan dosa tersebut selama hidupnya. Cita-cita, mengazam, mencita-cita kuat, aku kada hendak lagi mengerjakan dosa nang macam itu. Nah, digalakan. Itu al-azmul qawi. Jadi saking kawinya, kuatnya azam cita-citanya tuh kayak ini, seperti kada taburik lagi banyu susu ke dalam susu seorang ibu. Nah kan mustahil taburik. Nah kayak itu tuh lah cita-citanya kuat. Jadi jangan ada kayak aja biasa pulang ada mau. Jadi cita-cita bujur-bujur kada hendak mengerjakan. Nah apabila sudah tagawi pulang imai qadarullah kan. Ayaznil wali ufiranya ayasil wali. Abu Yazid pernah ditanya, kullu syai'in biqadar, sesuatu ada takdir Allah. Ada kawa kita kan, la haula wala quwata, kada ada daya dan upaya untuk menolak kemudaratan atau maksiat itu semua yang datang daripada Allah. Itu pada hakikatnya. Tapi bagi kita cita-cita dolar yang kuat. Nah jadi apabila inya tagawi pulang setelah inya menyesal, stopnya mengerjakan, mencita-cita untuk tidak mengembalikan, mengulanginya lagi, tagawi, ini nang tagawi ini kadang membatalkan taubat sebelumnya, mata terhitung mulai nol lagi. Jadi jangan kamu tertipu ucapan orang, aku aja hadang sudah tua haji bertaubat kalau tabulik. Pertanyaannya siapa yang menjamin ikam sampai tua? Ada tak? Karena aja aku aja mengaji ilmu tasawuf hakikat yang tinggi-tinggi itu pada umur 40 tahun. Adakah yang menjamin sampai umur 40 tahun? Wa hadhihi salasala budda min hafitha wa min al-dhunub allati takunu bainal 'abdi wa baina rabbih. Tiga macam itu kada boleh kada rukun taubat yang apabila dosanya itu hubungannya antara seorang hamba lawan Allah Ta'ala. Menyesal, stop dari dosa tersebut dan mencita-cita yang kuat jangan supaya memiliki lagi, ada hendak lagi gitu. Nah, itu kalau hubungannya lawan Allah. Tapi wa yuzadu 'alaiha syartun rabi' fi dzunubil lati takunu bil 'abdi wa baina ghairihi min 'ibad. Apabila hubungannya lawan manusia bertambah satu syarat
nang keempat yaitu istihlal, minta halal. Menyuntan pun orang aku menyasal jangan hendak menyuntan lagi. Besatop biar kada menyuntan lagi dan kada hendak lagi menggawi macam-macam nang itu. Tapi barang orang masih kada dibelikan, kada diterima taubatnya. Istihlal dulu minta halal. Aku semalam anwaina tacuntan jukung nikam, tacuntan sepeda motor ikam, wajib minta halal. Syafi'iyah wajib wa ayyanan dunub, mentakyin jenis dosanya. Disebutkan ini secara gamblang, secara jelas. Tapi madhab Maliki cukup secara global. Karela aku sudah menzalimi kamu ya, kada bapak jadi selesai. Di Malik lah. Atau Imam Syafi'i juga. Apabila orang itu kita sebutkan dosa kita, tetapi orang itu sarik lawan kita mah boleh kita kada menyebutkan. Memanglah Syafi'iyah kita pikir sedikit. Syafi'i dah lawan Maliki atau madhab yang lain. Sebenarnya kita tanpa berpindah madhab dari Imam Syafi'i ke madhab lain itu mungkin bisa sudah. Kalau kita jalan usul fakih kan darurat, dan darurat itu ya sudah kan. Nah di dalam kitab lain itu dua lagi syaratnya lah. Selama roh belum sampai yugargir holkom. Yang ketiga, empat kelima roh jangan sampai di holkom. Yang keenam jangan sampai matahari terbit bijaya usana. Jadi barat gitu kan, barat bijaya usana. Biasa aku bangun guring kan, pondokan dulu guring, bangun guring. Rasa-rasa tuh malam, jangan di pondokan tuh begeledak di atas tuh kayak apa ngarannya lonteng. Adem situ mah. Guring bawa bangun, buka jendela, matahari di situ. Jokowi apa nih? Ingatan, ada hari Jumat, berarti lain kiamat tuh. Mulai Jumat, matahari timbul di situ tuh. Itu iya sudah. Wa bayanu dzalik, maksudnya nang minta halal tuh kayak apa? Annahu idza indalama ahadan minal adamiyin fi nafsin aw irdin aw malin. Bahwa seseorang itu apabila menzalim salah satu daripada manusia, fi nafsin dalam diri, tahan tampang, tak bunuh orang, tak pukul orang, aw irdin atau kehormatan, menghinakan orang, au malin atau menzalim harta orang, mencuntan orang, menggosap atau menginjam sesuatu ampunnya yang kada bepandah, wajib alaihi ayyurudda haqqa ilaihi, wajiblah orang yang bertaubat tadi mengembalikan haknya lawan manusia ahadat tadi, lawan salah satu yang sudah orang kita zalim dari manusia. Bitamkinihi, dengan menyerahkan dirinya, minal qisas, daripada qisas. Asid ubisib nih, gigi patah balas gigi. Qisas bil madzalim an-nafsiyah, qisas itu berlaku apabila kezaliman yang kezaliman itu isbah daripada diri. Qisas, aku sudah membunuh ikam, ada kawan sudah mati orangnya lah, membunuh kawitan ikam, kayak apa? Nah boleh kita membunuh juga, tapi lapor dulu, angkat hukum itu kepada qadhi. Ujar qadhi, ya bunuh. Jadi qadhi menugaskan al-guju yang membunuhnya. Boleh kita sembarang bunuh itulah. Kecuali qadhinya kada menanggapi. Waradul mazalim al-maliyah. Nah kalaunya jenis yang kita zalim itu dari segi harta, radul mazalim, kita kembalikan apa yang sudah kita zalim. Pulikakan. Nang malih itu kalau menzalim inilah satu orang nyaman, nang susah pun menzalim ini banyak muslimin muslimat ampunnya. Nang kayak apa? Orang nang umpat pemainan kasus judi online, slot atau main murkas buntut maupun putih. Itu nang nuker tak. Anggap sanagaraan aja orangnya 1000. Menang kita, kalau kalah sunya rahmat bagus, kita kada betah mempublikakan lagi ini manang kayak pegang publikakan orangnya, kemana orangnya kan kali lah. Aku jangan menyuntat, iya apabila muamalah itulah kada sesuai dengan aturan syariat,
maka itu hukumnya zalim. Zalim hukumnya kayak menyuap, tuh pun gak ada sesuai syariat berarti kita menzalimkan orang. Menginjam gak ada sesuai aturan agama berarti kita menzalimkan orang. Menginjam kan bepadah, ngerancak tuh apa? Mengayuh, dukung betatai teh, janganlah betatai, emang mengayuh seperti, padahal ada, ayuh hai. Kasat ridho aja, iya di kasat ridho itu syaratnya kayak ini orang nit jelas-jelas yakin kita, zon gitu kan, zonul kawi. Menyangka apabila diinjam orang ini kada sarik, orang ini pemurah, satu. Yang kedua wajib kepada imbahnya. Apabila orang tuh yakin orang tuh ada bakal diinjam, ada boleh kita kasat ridho. Nah, kasat pae ya, kasat tiga doa. Bes, wa talabul ihlal fil madzalimil irdiyah. Nah, kalau kita mengganggu kehormatan orang, maka kita itu minta halal dalam zalim kehormatan orang. Halal, aku minta maaf anu aina sudah tak sampai diikam, sudah mahinakan ikam. Ayo gibah. Menggibah itu wajib minta halal. Nang mandangari gibah itu sama dosanya lah menggibahi sama. Dosa gibah juga sama. Cuman bedanya taubat. Kalau orang nang menyambat itu wajib minta halal. Kalau nang mandangari kada wajib minta halal. Tapi sekedar mandangari. Apabila mengiyakan, kamu sebenaran sama minta halal juga nenek. Minta halal. Ay, besar bujur juga iya gibah nang bujur juga. Kamu kada bujur itu fitnah. Lebih kejam lagi al fitnah. Asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam daripada tidak fitnah, ya kan? Daripada membunuh maksudnya. Wa alaihi badlu juhdi fi dzalika hasba imkanih. Nah, atas orang yang bertaubat ala liluzum, wajib atas orang yang bertaubat badlu mengerahkan kesungguhannya dalam istihlal minta halal tadi sehabis-habis kemampuan. Kayak apa caranya? Harus kawa kita minta halal. Nah, masalahnya apabila seorang hamba itu sudah meninggal dunia, kayak apa kita minta halal? Dari ahli warisnya. Nah, dari warisnya anaknya. Apabila anaknya ikhlaskan, ya sudah kalas, tidak jadi masalah. Aku juga ada tahu tuh urusan abah aja, kamu abah, anak apa gitu? Kalau anak ikut warisnya. Ada kain aja nah, ikam ikhlaskan kada masalah abah kain apa urusannya? Jadi iya aku ikhlas saja, saya abahku kainnya kalas. Saya dah. Nah, lalu apabila ahli warisnya kada ada kayak apa? Ahli warisnya kada ada, sudah. Tuh ada Imam Ghazali berpendapat cukup orang itu kita sudah matian memang kita doakan doakan halal, kita doakan, kita bersedekah duitnya tadi ke pesantren, masjid, kan amal jariah lah tuh mengalir. Nah, pahalanya itu kita hadiahkan sampai akan lawan orang yang sudah kita zalim tadi. Itu pun kada pasti mai paasah. Mudah-mudahan harapan kuat, mudah-mudahan dengan sebab kita berhadiah orang mau memaafin. Ada pasti juga itu. Tapi yang punya sangkal benar kadit kita maafinya keluar ke akhirat. Nah, beratlah. Wa kadzalika yajibu alaihi idza taba min tarki syai'in min faraid lazimah kas-salati wa zakah ay yatadaraka ma fatah min dzalika bil qada hasbal istita'ati wal imkan. Seperti itu juga wajib apabila orang bertaubat karena meninggalkan kefarduan kewajiban yang wajib bagi. Kalau fardu itu maksudnya fardu itu lawan wajib itu sama bang, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa sama, cuman ada perbedaan. Kalau fardu itu zatiyah, wajibnya asli, natural, biasa itu fardu. Kalau wajib itu kada natural, kada asli, bisa mendatang perkara yang lain sehingga maulahnya wajib. Pa'i memberi si Maimunah wajib lah, sunnah. Tapi lantaran ikam mengambil bini lawan inya, nah lalu memberi itu hukumnya wajib. Maimunah guru ya klarifikasi, silahkan terus Pak. Saya paham, coba akhir, ya beri lah. Nah
Nah, itu wajib tuh. Kalau fardu itu ada, fardu itu kita tanpa ada perkara penunjang apapun itu fardu karena lah. Seperti sembahyang fardu tertinggal, aku taubat ya anak ampih ke depannya sembahyang. Nah, aku je taubat bahari kada berzakat, wah ini aku berzakat. Kayak apa wajibnya? Ayat tadaraka ma fatah, ia harus mengerjakan apa yang sudah ia ketinggalan. Diqadha. Ya. Hasbal istita'ah, sekira-kira sekemampuan dan kemungkinan sekuat-kuatnya diqadha. Kalau mengqadha sembahyang, qadha'i sembahyang. Umpama 10 tahun dah tinggal, 10 tahun tuh bang qadha. Puasa diqadha juga, zakat diqadha juga. Ini orang ini sugih kada berzakat, miskin nyamatnya. Nah ia tuh ada kewajiban membayar zakat yang ketikanya sugih. Kayak apa? Hasbal istita'al ikan, sakuat-kuat tenaga. Kadang ai berhutang kau duitnya. Nah, berhutang. Qadha tuh. Tapi yang punya asa keberatan juga, ya sir wala tu'asir, beri kemudahan. Mama orang 10 tahun sugih kada berzakat bayar. Dah berapa ikam besi zakat ikam? Waktu itu aja sekitar hartaku 1 miliar. Berarti zakat dia berapa? 2,5 juta. Selama 10 tahun 1 juta. Duit orang 2,5 juta sudah ilhakan. Ini ulun berzakat lawan pian tahun 2000 aku terima. Beriakan aku beriakan on ikam. Tapi zakati nang tahun 2001 nya. Ini zakatku tahun 2001 aku terima aku beriakan. Kalau warakan lagi zakatku tahun 10 lah. Nah, sampai 2010. Sampai 2010. Ini sudah 2010 tuh. Nah, terima kasih. Yang diberikan lagi penyemanan, gue lagi beli. Nah, tahan nak bermajmuk bae. 2 juta stekel. Yang mana ya? Orang sekolah kurang mengajinya kada kenal biayanya kada kuliah muhaikam tuh. Mungkin kitabnya itu ikam kenal pada biaya semester. Untuk S1 itu berapa habisnya? 100 juta. Apa kita mengaji 3 tahun berbujur? Nukar kitabnya juga kan. Hitung ongkos makan ongkos apa lebih pada itu. Pak, kita kitabnya luar negeri terus, branded ya kan, barang-barang bermerek. Minimal Singapura, ulang Singapura, kada Timur Tengah. Ini berapa kitab nanggain ini? Hadzal kitab hadiah min ikhwani Muhammad Sadiq wa zawjatih. Hadiah Sadiq nah, tahu harganya apa nih? Bismillah. Fa idza tabal 'abdu min dhunubihi 'ala al-wajhi, apabila seorang hamba bertaubat dari dosanya 'ala al-wajhi alladhi wasafnah, atas syarat yang sudah kita ceritakan. Sebutkan apa syaratnya? Menyesal, satuk menggawi dosa, dan mencita-cita kuat agar kada hendak memperiki lagi. Bayam bagi ayyakuna bainal khaufi war raja, maka ya andak hatinya itu antara takut dan harap cemas. Harap cemas, hadwese kan ada kalau istilah sinetron hadwese, harap cemas. Nah di situ yarju, mengharapnya apa? Mengharapnya min rabbih qabula taubati bi fadlihi wa karamih, supaya taubatnya diterima oleh Allah lantaran kepemurahan Allah. Cemasnya kayak apa? Wa yakhafu min adami qabli taubah, ia takut musiah taubat seorang kada diterima. Maqafatan annahu lam ya'ti bi taubah ala wajhi alladhi amara Allah bih, takutan kalau bina taubat nang kita gawe itu kada sesuai taubat nang diharapkan Allah nang sudah disebutkan tadi. Fayakunu ghairu taib indallah, memang bagi kita bertaubat tapi Allah kada menganggap bertaubat karena kada sesuai syarat. Nah itu. Jadi jangan kita berendak di makam raja mengharap aku yakin sujar Allah menerima taubatku, karena kita rasa aman. Nah, wala yasmin wala apa? Wala ya'man min makrillah. Wala faulaika humul khasirun. Merasa aman, salah ya. Jangan takutan pula. Takutan kita kada diterima Tuhan taubatku, kayak apakah taubatku kada diterima? Kebebangatan takutan. Nah, kayaknya itu putus asa pulang dari rahmat Allah. Nah, bahaya. Jadi kayak apa menyikapinya antara khauf lawan raja ini?
Nah, jadi jar guru bakhit langsung aja, karena ini aku langsung rawinya ada nang ujar abah guru sekumpul nang mengaji aja dapat di YouTube, cuman supaya masyarakat banyak nang menariknya berjual ngarang abah guru itu bahaya. Bahayanya apa? Amun bujur maksud si din itu kayak langsung sampaikan, apalagi videonya nang cut potongan-potongan itu kita kada tahu asbabul wurudnya mata apa. Nah, amun kita langsung mengaji bahadab tuh kan kita tahu runtunannya nah dari ngapa kisahnya. Jadi jar guru bakhit ma'andap antara khauf lawan raja ini supaya seimbang seperti dua sayap burung itu nah kayak apa? Apabila kita dalam keadaan taat bagus, dalam keadaan taat, nah dalam keadaan kada maksiat, kita kada maksiat andak di situ kita rasa apa? Rasa takutan lawan Allah Ta'ala. Nah jadi ibadah kita tuh kada mau ria, kada mau ujub, takutan kalau ibadah kita kada diterima. Nah kayak itu. Tapi ketika kita hendak maksiat nih, tak maksiat, nah kita nih hendak maksiat, paling lah ketika kita hendak maksiat, hendak berpotensi maksiat nih, hendak kita di situ takut lawan Tuhan. Nah ketika kita kada maksiat, hendak di situ kita makam mengharap lawan Tuhan. Jangan terpaling, nah jangan terpaling. Ketika hendak maksiat, aku harap lawan Tuhan, yakin aja Tuhan tuh maha pengasih penyayang, diampuninya dosa aku, wani itu maksiat. Nah habis fayakunu ghairu indallah. Jadi mudah-mudahan kitalah kawam melakukan taubat ini. Jadi adapun di dalam kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali juz 1 itulah, orang yang bertaubat hari ini kemudian esok mengerja maksiat lagi itu kal mustahzi, seperti orang yang mahulut-hulut lawan Allah Ta'ala. Itu menggawi taubat demi ini tapi nya mencita-cita hendak menggawi pulang. Nah itu mau tulut, tapi kalau nya azamnya kuat kada nak mengerjakan lagi tak gawi di kemudian hari, itu kada membatalkan taubat sebelumnya. Jadi masalah. Makanya kan Tuhan tuh berfirman apa? Innallaha yuhibbut tawwabin. Tawwab sima apa? Sikat apa? Mubalaghah kan, tawwab orang nang katuju sering bertaubat. Jadi taubat itu bukannya sekali disuruh Tuhan, sering berulang-ulang ulang kali. Nah jadi amaliyahnya apa bagi orang yang sudah bertaubat? Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Wa yanbaghi likulli mu'minin wallahu a'lam.